Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di podcast Atap Langit. Hari ini kita bahas topik yang sering bikin bingung, seni dalam Islam. Boleh nggak sih berkarya atau harus kaku? Hari ini gua Abiasa sebagai host dan Atar sebagai expert. Assalamualaikum. Dan kita kedatangan tiga bintang tamu yang sangat spesial hari ini ya teman-teman. Nah, belum mereka perkenalan diri aja sendiri. Ayo perkenalan. Oke. Mulai dari siapa nih? Mulai dari ini deh. Dari Fatih, kenalin diri dulu, Tih. Halo, nama saya Fatih. Saya sebagai bintang tamu. Nama saya Rio, baru. Nama saya Adi sebagai bintang tamu. Ya, jadi kita bakal bahas apa nih? Nah, sekarang kita bahas tentang seni dalam Islam dan statement yang agak kontroversial. Jadi sebenarnya langsung aja. Islam sebenarnya anti seni nggak sih? Coba dulu yang mau jawab. Nanti lu kasih statement, gue jawab aja. Lu pada jawab, ntar gua. Ntar gua, ntar saya. Yang itu. Menurut saya sih nggak anti seni sih. Soalnya lihat aja kayak hadro gitu, kayak kaligrafi itu kan juga ada makna Islam ya. Bener nggak? Bisa boleh. Kalau misalnya visual, ya kecuali ada unsur-unsur kejahatan atau unsur-unsur dewasanya. Dari saya sih boleh aja, soalnya kan kayak saman gitu, kayak yang lain-lain itu kan ada mengandung unsur-unsur musiknya, apa ya, ya menurut saya sih boleh. Menurut lu tuh apa deh? Lu Apa ya? Kalau menurut gua sebenarnya boleh. apa biar? Menurut antum gimana menurut antum? Ya, Menurut menurut Ana boleh. Karena di sana-sana Ustadz juga orang-orang kebanyakan pakai itu juga di mana tuh? Di mana tuh? gimana tuh kalau boleh tahu? Di apa? Konser gitu. Konser di dakwah. Dakwah apa? Nah, itu. Apa sih itu? Kayak apa sih itu yang dakwah? Ya, apa? Gus Asmi. Oh, bisa. Yang Ya. ini yang kata solawatan gitu. Oh iya. Saya pernah di situ kok. Saya pernah Pernah datang, Pak? Saya pernah datang. Pernah ngisi acara juga? Pernah saya di MC doang. Sakit anjir sumpah. Ya. Emang teman saya temen mereka ini memang. Kalau boleh tahu pernah ikut di mana tuh, Pak? Saya pernah ikut di kampung-kampung desa di Wonogiri. Diri itu. Dapat Iya. bayaran berapa tuh? Dapat mie ayamnya nggak? Ya saya sih dapat bayar lumayan ya, paling 10 juta. Oh, 10 juta. Oke. Jangan ngejek tukang ST lagi ya, Pak? Iya, itu bukan itu kerabat saya Oh. temen deket sama dia. Siapa tuh yang namanya? Saya lupa gitu. Gus. Udah, nggak usah sebut namanya. Oke, lanjut aja. Udah keluar topik ini. Ya, berarti kuncinya di niat dan isi ya. Oke, jadi selama itu sesuai syariat sebenarnya boleh-boleh aja. Nah, oke, sekarang contoh salah satu dari seni Islami itu kaligrafi. Nah, menurut kalian nih kaligrafi itu kayak gimana nih menurut kalian? Menurut saya sih kaligrafi itu kayak apa ya? Kayak tulisan-tulisan di Al-Quran gitu kan, itu bisa dibilang kaligrafi bukan? Kaligrafi adalah tulisan bahasa Arab yang di Maaf, saya terbawa suasana ini, soal lucu sekali suasana ini. Itu yang sebenarnya kaligrafi bisa juga dipakai dengan bahasa Indonesia. Oh, bisa juga. Bisa juga karena itu bagian dari budaya Indonesia juga, bukan hanya bahasa Arab saja. Oh, baru tahu tuh saya. Tapi kebanyakan dipakai di Al-Quran karena mayoritas orang Indonesia adalah Muslim. Oh, benar. Kalau yang ditempel di rumah-rumah gimana, Pak? Iya, kayak seperti jimat-jimat itu tuh. Ustaz. Oh, itu musyrik ya, jangan diikut. Oh, itu nggak boleh tuh. Iya. Saya sering sih ngeliat seperti ini, orang berpakaian putih, celana putih itu suka nempel-nempel gitu di depan rumahnya. Oh, itu wah, kamu melihat sosok makhluk halus intinya ya. Siapa? Biasanya siapa? Biasanya apa ya? Pemulung. Oh, bukan. Ya begitu-gitulah. Orang-orang pengen dapat kaya tapi instan, nah gitu. Ya itu kebanyakan seperti itu di perdagangan di pasar ya, karena cuma salib setan dan musik ya. Benar. Oke, mulai lanjut topik lagi. Apalagi selama seninya aman dan penuh fakta itu boleh-boleh aja. Jadi sekarang nih, musik sering diperdebatkan. Nah, gimana kalian tuh menyikapinya? Bagaimana ya? Coba Rio, ada nggak bisa menjawab tidak? Apa saya lagi gitu? Apa tadi pertanyaannya?
Tadi ulang boleh? Kalau musik diperdebatkan, nah menurut kalian itu kayak gimana? Musik boleh nggak? Musik boleh-boleh aja sih menurut saya, asal tidak apa sih ngelebihin syariat Islam aja. Coba. Sebenarnya boleh aja. Kayaknya Boleh aja. setahu saya tuh yang penting nggak dipaduin sambil joget-joget sama kayak yang di TikTok itulah. Ya, tidak Musik-musiknya itu. tidak bawa bahaya gitu kan. Iya. Iya, iya. Boleh? Boleh sepatu. Kemarin sih saya habis debat nih di kelas. Ada yang namanya pro sama yang kontra. Oh iya iya. Ya Din ya? Iya, saya saya ikut, saya ikut. Adin sama Rio sama debat kemarin Ustaz. Soalnya si guru ini apa namanya Din? Apa? Kayak apa Din? Kayak apa ya? Coba bagaimana? Saya waktu itu kurang ngikutin debat itu. Saya juga, saya kayaknya tidur deh saya. Ada nggak kecapean gitu. Ini pada debatin boleh musik. Boleh. Musik boleh. Yang sama seperti Nah, pertanyaan iya, tadi ya pertanyaan dari tadi. host. Sebenarnya sih menurut saya boleh. Tapi kebanyakan si kontranya ini pada bilang nggak boleh nih. Nah, saya juga bingung nih nggak bolehnya kenapa ya Din ya? Iya. Padahal kebanyakan makainya tuh aman-aman aja ya. Iya kayak apa tuh? Lagu apa ya? Saya lupa lagi. Ada lagu Iya, apa? dipakein Sholawat, soundtrack, sholawat. ya Iya, sholawat soal pakai itu program. nada-nadanya ya. Nah, iya. Itu Pakai sebenarnya rock boleh-boleh gitu, aja, iya. asal jangan keluar syariat Islam. Nah, Iya benar-benar. Itu benar. Itu benar. Bener nggak Ustaz? Benar-benar, tapi opini saya itu sholawat mau jadi nada seperti apapun itu bakal tetap aja jadi sholawat. Kecuali memang diganti genre dengan genre yang sangat kasar seperti hard rock, karena sholawat itu kan bagian dari bahasa Arab. Jadi Iya, itu iya. ada harokatnya juga, pendek-pendeknya harus benar juga. Oh supaya artinya kayak tidak tertukar-tukar. Iya betul. Iya. Tapi itu tidak haram, itu hanya makruh. Oh makmur. Menurut saya. Baik. Ya ada topik selanjutnya. Ya ada pertanyaan lagi. Oh baik. Nah sekarang kalau misalnya nih, apa tren TikTok yang sering muncul gitu tuh, misalnya kayak buat narik view, jadi dibalut dengan Islam, embel-embel syariat Islam itu kira-kira gimana tuh, boleh nggak? Ya Apa ya? Menurut saya sih nggak boleh. Karena apa ya menurut saya? Apa tadi pertanyaannya? Tren TikTok yang Yang bawa-bawa agama Islam Iya. ya? Itu sih Joget jatuhnya gitu ya, misalnya. joget-joget. jatuhnya sih jatuhnya sih menurut saya itu kayak apa ya, menjual agama gitu, jadi kayak mencari view, keuntungan dari sebuah agama. Itu menurut saya sih nggak boleh, itu haram. Coba. Ya itu sih agak gimana gitu ya. Soalnya kan sebagai manusia kan harusnya punya pola pikir. Itu nggak boleh yang kayak gitu sebenarnya, itu melecehkan Agus agama Islam. apa nih? Apa tadi pertanyaannya? Tren TikTok, misalnya joget-joget tapi dalam syariat Islam gitu. Tapi Kalau kayak gitu sih nggak boleh, karena itu adalah perbuatan yang haram. Karena kan kayak sholawat di apa tadi? Dulu kayak bikin TikTok, joget-joget, tapi bawa-bawa agama gitu biar Ya, viewers lu, biar lu terkenal misalkan nih. Misalkan nih kayak lu bikin video kayak video podcast kayak gini, tapi kosong banget materinya, kayak mobil, motor gitu doang. Nah lu bawa-bawa agama lu tapi ngarangnya yang aneh-aneh. Nah itu nggak boleh itu, karena kita nggak boleh bawa agama ke yang haram. Bener, Masuk. ini nggak ada minuman, Oh iya, Aduh, Mas, dari aduh, Yusuf. aduh. Lupa lagi. Tapi overall menurut saya statement kalian benar-benar bagus ya, di pikiran orang awam yang tidak terlalu sholat 5 waktu itu lumayan bagus. Ya menurut saya pikiran kalian cukup jernih dan mungkin kalian masuk surga ya. Amin. Amin. Masya Allah. baik. Sekarang nih, misal ada konser, misalnya musik. Nah, musiknya itu sesuai syariat Islam, tapi mereka menjual tiket. Itu kira-kira boleh nggak nih? Gimana? Sebenarnya boleh nggak kita jual tiket, tapi buat untuk musik seperti Islami gitu? Padahal kan tuh tujuan untuk dakwah, bukan berjualan. Menurut saya ya,
Sepertinya sih boleh menurut saya, karena misalkan nih kalau mau ada kayak konser dakwah, pasti kan kita minjem alat, sewa alat supaya biar bagus, biar nyewa panggung itu kan butuh biaya. Nah kita pakai tiket supaya udah dapat menyewa barang itu. Jadi saya setuju sama Ading gitu kan. Panggung kan juga bayar ya, maksudnya Mahal. panggungnya itu kan nyewa juga kan. Terus sama lampu-lampunya sama yang lain-lainnya kan juga bayar kan. Jadi ya sebenarnya sih nggak apa sih, fine aja sebenarnya. Gitu. Sebenarnya saya belum pernah ke situ karena saya jarang-jarang ikutan kayak gitu. Sebenarnya malas juga gitu, rame ngapain sih, bau juga biasanya. Saya setuju dikit ya. Biasanya kan gitu ya. Iya, biasanya baunya campur aduk begitu, ada orang Ada yang nggak pakai Rexona gitu. iya nggak mandi kayak dengan parfum. keringetan dari pagi, jualan gorengan minyaknya ya. Iya. Minyaknya diolesin. Menurut saya sih boleh, karena properti kayak gitu kan juga harus butuh duit gitu. Soalnya masa sewa nggak butuh duit, walaupun nggak untung-untung banget lah jualan tiket, yang penting pada bisa ikut lah. Ya benar nggak? Gimana Ustaz? Oh iya, tambah satu lagi, duitnya kalau bisa jangan dipakai buat yang aneh-aneh ya. Misalkan buat nyewa panggung, pakai buat nyewa panggung, bukan nyewa yang lain-lain seperti nyewa ya itu bisa dibilang. Ya apalagi yang kemarin tuh yang baru viral, malah dipakai buat biduan, aneh banget ya. Berapa tapi ada biduan. Bagaimana tuh Ustaz? Menurut saya benar-benar saya benar, karena itu uang buat tiket konser itu tidak apa-apa asalkan dipakai dengan hal yang benar, seperti sewa panggung, sewa mic, ataupun sewa tim kru seperti itu. Tapi jika itu di uang berlebihnya dilakukan untuk hal yang buruk, menurut saya konser itu menjadi haram. Coba saya mau nanya, Ustaz pernah ini nggak? Pernah ikut kayak gitu kan? Saya pernah diundang Gus Azmi untuk menjadi bintang tamu di salah satu konsernya di siapa saya lupa. Bondowoso. Di Bondowoso, bener kok. Kamu tahu? Karena ya saya pernah lihat di TikTok dan kayaknya agak menarik tapi kurang menarik. Oh iya, Ustaz pernah ini collab bareng sama siapa tuh yang kemarin viral, Gus Miftah itu, Bapak? Pernah ikut? Pernah collab? Saya juga salah satu kerabat dari Gus Miftah. Saya bertemu dengan baik dengan beliau, tapi semenjak beliau menjadi orang berbeda, semenjak dia mengejek tukang es teh, saya menjadi kurang respect dengan beliau. Dan saya juga ngeliat video di TikTok tuh kayak parah banget sih, orang lagi jualan kok dihina begitu ya. Coba dia ganti posisi, pasti sakit hati. Benar-benar. Ada lagi Pak Abi? Nah, berarti sebenarnya boleh-boleh aja ya kalau kita jualan tiket, tapi asalkan niatnya baik dan benar. Nah sekarang ada satu statement yang agak kontroversial lagi. Siapa sih yang nih, kalau misalkan seni Islam itu ada unsur-unsur yang tidak, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Cara menyikapi apa ketika kita melihat seni Islam yang enggak gitu, Itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau saya sih mending skip aja gitu. Misalnya lihat video di TikTok gitu, saya mending skip aja daripada ngeliat yang kayak gitu kan. Mendingan saya skip aja udah. Aduh, mau saya rada salfok sedikit nih ngeliat leher tepuk hostnya basah kena hujan ya. Ya Allah. Ya Allah. Balik. Allahumma sholli nafian. Bagaimana cara menyikapi apa tadi? Ketika kita melihat seni Islam yang sudah sesuai syariat. Tidak sesuai syariat ya. Mungkin kita bisa menasehati orang yang melakukan hal tersebut. Jika masih keras kepala, mungkin kita harus bawa dia ke orang yang ahli seperti Pak Ustadz ini contohnya, biar Pak Ustadz ini yang menjelaskan ke orang itu. Karena saya masih ilmunya kurang dikit ya, pasti dia tidak akan percaya kepada saya. Menurut
menurut saya kalau kayak gitu kita intinya jangan ikut-ikutan, karena kalau kita ikut-ikutan pasti akan terbawa arus. Nah itu adalah perbuatan yang haram juga. Kita juga nggak tahu itu haram atau halal, kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Kita manusia biasa makan nasi. Nah, iya, makan nasi sama-sama. Iya. Coba. Oh. Bagaimana Ustadz menyikapinya? Menurut saya satu hal yang sangat benar lagi, sekali lagi ini sangat benar karena menurut saya Bung Rio di sini itu dan Bung Adin dan Bung Fatih, kalian ini adalah pemuda yang menurut saya punya potensi agar masuk surga ya, karena kalian sangat amat bersikeras untuk menjawab pertanyaan dan berpikir dengan kritis ya. Menurut saya sendiri, ya apa ya? Ini cara menyikapi. Oh iya. Menurut saya cara menyikapinya itu saya sebagai ustadz ya. Ya. Kalau saya sebagai orang awam saya akan seperti Bung Rio dan Bung yang lainnya, saya akan mengskip sendiri ataupun melapor ataupun menasihati dia agar tidak melakukan itu. Tapi sebagai ustadz saya akan menasihati dia karena mungkin dia akan mendengarkan saya karena saya mempunyai gelar pemain cukup ya di dunia Agus. Mungkin juga dia belum tahu syariat Islam, jadi harus dikasih tahu gitu dulu sama Ustaz. Iya, seperti ilmu yang masih kurang, tapi menurut dia ilmu itu sudah cukup. Nah, dia ingin bawa suatu acara, tapi dia malah bawa acara itu ke jalan yang haram. Itu sangat benar sekali lagi. Terima kasih, Bung. Ya, ada tambahan lagi? Pertanyaan lagi? Nih, misal untuk seniman dan musisi di luar gitu, yang misalnya mereka tuh udah buat berbagai karya. Nah, kira-kira bagaimana nih sikap Ustadz memotivasi mereka agar mereka bisa membuat karya Islam? Menurut saya, Ya, mungkin kita kasih ke bidang tamu dulu ya, baru saya jawab ya. Apa tadi pertanyaannya? memotivasi musisi untuk membuat karya Islami agar lebih bermanfaat. Motivasi ya itu saya setuju sih, biar apa sih motivasi ya, misalkan kayak ada pengrajin Islam gitu, semakin kita motivasi mungkin dia akan menghasilkan barang-barang atau suatu lagu selawat yang baru yang sangat lebih bagus ke depannya, makanya bagus untuk motivasi. Ya, siapa dulu nih? Apa tadi bilangnya? Memotivasi musisi luar untuk membuat karya Islam. Jadi mana tuh? Coba Ustadz. Menurut saya, selama dia adalah orang Islam ataupun mendukung Islami dan menurut kalian tidak akan melecehkan syariat Islam, menurut saya boleh-boleh saja, kecuali dia punya rekor yang pernah melecehkan Islam ataupun kalian melakukan itu dengan niat yang buruk ataupun sarkas. Jadi kalian melakukan niat itu, jadi kalian niat melakukan yang buruk, bahwa kalian sengaja menyuruh dia untuk membuat lagu tentang Islam tapi untuk melecehkan syariat Islam sendiri. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, jadi seni Islam itu balik lagi ke niat dan tujuannya. Jika ke dakwah sebenarnya nggak apa. Dan ya, jadi seperti itu hukum dari seni Islam. Jadi sekian, terima kasih pada podcast hari ini di Atap Langit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu slogan atau paling lagi. Atap langit, jaya, jaya, jaya.